Baik, anak-anak ibu, sebelumnya ibu ingin mengucapkan selamat bergabung di sekolah kita, tepatnya di sekolah SMP Deli Mulyus Manado. Nah, mungkin ini baru pertama kali anak-anak ibu masuk di sekolah ini, jadi ibu harapkan anak-anak ibu dapat berinteraksi di sekolah ini dengan aktif dan dengan sopan serta memiliki tata krama yang baik. Oke, anak ibu sekalian, ada yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu ibu akan perkenalan dengan anak-anak ibu sekalian. Perkenalkan, nama ibu Juwita Tamba. Ibu merupakan guru bidang studi IPA tepatnya di sekolah kita ini, dan ibu mengajar di kelas 7 SMP. Makanya ibu berada di ruangan ini sekarang. Oke anak-anak ibu sekalian, sebelum kita memulai aktivitas kita, ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Yang hadir dapat mengangkat tangannya. Oke, kita mulai ya. Pertama, Rini. Mana orangnya? Oke, mantap. Yang kedua, Budi. Siska hadir ya. Mikael. Salomo hadir ya. Brian. Rizka. Natalia. Chris John. Oke, baik, mantap semua, berarti semuanya hadir ya. Jadi ibu ingin mengatakan di sini buat anak-anak sekalian, jika suatu saat nanti anak-anak ibu berhalangan hadir, berhalangan masuk ke sekolah, entah itu dikarenakan sakit atau izin, anak-anak ibu sekalian boleh mengirimkan surat ke sekolah. Kalaupun orang tuanya tidak sempat mengirimkan suratnya, anak-anak ibu bisa menitipkan kepada teman-teman terdekatnya, biar temannya menyampaikan kepada wali kelasnya ya. Oke, mantap semuanya, harus semangat ya. Oke, pada pembelajaran kita pertama, kita akan mempelajari mengenai objek IPA dan pengamatannya. Sekarang ibu ingin bertanya kepada anak semua. Sebelumnya, ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa. Jadi tujuan pembelajaran kita itu agar kita mengetahui interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitar kita. Oke, jadi kita bisa memahami apa sih sebenarnya tujuan kita belajar IPA itu. Oke, yang pertama, ada yang tahu di sini apa itu IPA? Atau ada yang mengetahui singkatan IPA memiliki kepanjangan apa? Kepanjangan IPA itu apa? Apa Susi? Ilmu pengetahuan alam. Oke, mantap, pintar ya. Jadi IPA merupakan ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada di alam sekitar kita. Nah, dalam pembelajaran IPA itu terdapat 4 golongan. Yang pertama itu ada ilmu fisika, yang kedua ada biologi, yang ketiga ada kimia, dan yang keempat ada astronomi. Jadi di sini ibu akan menjelaskan mengenai keempat aspek tersebut. Yang pertama, fisika. Fisika merupakan ilmu yang mempelajari mengenai aspek mendasar di bumi kita. Contohnya mengenai panas bumi, mengenai gaya, gerak, dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua itu ada biologi. Nah, biologi itu apa sih? Biologi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai makhluk hidup. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluk hidup itu dipelajari di biologi. Oke, yang ketiga itu ada kimia. Kimia merupakan ilmu yang mempelajari mengenai zat, baik itu zat cair, zat gas, zat padat, dan sebagainya. Dan masih banyak lagi yang bisa dipelajari di bagian ini. Oke, yang keempat itu ada astronomi. Nah, apa itu astronomi? Astronomi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai lapisan-lapisan bumi, tentang matahari, tentang planet, bintang, dan sebagainya. Ini berkaitan dengan ilmu antariksa ya. Nah, sekarang ibu akan bertanya kepada anak-anak semua, apa saja yang dapat kita lihat di alam sekitar kita ini? Ada yang tahu
tentunya makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu apa aja? Apa? Tumbuhan, hewan, manusia. Oke, pintar. Semua anak ibu di sini memang sepertinya lagi fresh-freshnya ya. Jadi ibu harap jangan cuma di pertemuan awal ya seperti ini. Ibu harap sampai kalian naik ke kelas 8, kalian tetap semangat. Nah, selain kita mempelajari tentang makhluk hidup, kita juga dapat mempelajari makhluk tidak hidup atau benda tak hidup. Nah, apa saja sih benda-benda tak hidup tersebut? Ada yang tahu? Ya, benda tak hidup itu benda yang tidak bernafas. Itu apa aja? Tanah, batu, awan, dan masih banyak lagi. Nah, dari yang ibu jelaskan tadi, itu merupakan objek IPA. Nah, apa saja objek IPA? Objek IPA itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada objek biotik. Yang kedua itu ada objek abiotik. Nah, apa itu objek biotik? Ada yang tahu? Nah, objek biotik merupakan objek yang terdiri dari makhluk hidup. Sedangkan objek abiotik kebalikan dari objek biotik. Nah, apa itu objek abiotik? Objek abiotik merupakan objek yang tidak hidup atau benda mati. Nah, setelah kita mempelajari mengenai objek-objek IPA, kita juga tadi kan kita mempelajari objek IPA dan pengamatan. Nah, pengamatan. Dalam mengamati kita dapat 3 langkah untuk menyelidiki. Yang pertama itu ada pengamatan, yang kedua adalah membuat inferensi, yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Nah, ibu akan menjelaskan apa sih maksud dari yang ketiga ini. Yang pertama ada pengamatan. Nah, apa itu pengamatan? Pengamatan merupakan kegiatan melakukan pengamatan menggunakan panca indera. Apa aja panca indera? Oke, pintar semuanya. Semua pasti tahu apa aja panca indera kita. Oke, termasuk melakukan pengukuran dengan tujuan untuk mengumpulkan data atau informasi. Baik, pintar semuanya ya. Selanjutnya apa itu inferensi? Nah, sebelum inferensi dari pengamatan, kita dapat contohnya itu mengamati seekor sapi. Nah, apa yang dapat kita amati dari seekor sapi tersebut? Contohnya kita dapat mengamati jumlah kakinya, warnanya, atau berat si sapi tersebut. Nah, selanjutnya kita lanjut ke inferensi ya. Nah, inferensi merupakan merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Nah, contohnya itu tadi kan ada si sapi. Nah, dari pengamatan kita mengenai si sapi, kita dapat mengetahui ciri-ciri sapi tersebut. Yang pertama itu berkaki 4. Yang kedua, si sapi tersebut berwarna putih. Dan yang ketiga, massa tubuh si sapi kurang lebih 800 kg. Bukan begitu? Nah, selanjutnya itu ada komunikasi. Mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik secara lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan dapat berupa deskripsi, tabel, grafik, bagan, ataupun gambar. Nah, setelah kita mempelajari mengenai IPA, ibu ingin bertanya, apa saja manfaat kalian belajar IPA? Baik, ibu akan jelaskan. Yang pertama, kita memahami berbagai hal di sekitar kita. Jadi kita tahu apa saja yang berada di sekitar kita. Contohnya tadi kan kita mengetahui tentang biotik dan abiotik, tentang makhluk hidup dan makhluk mati. Nah, yang kedua, kita dapat meningkatkan kualitas hidup. Kita jadi mengetahui, kita jadi mengerti, ya. Jadi kualitas kita itu ada. Yang ketiga, kita dapat menyelesaikan masalah. Melalui pengamatan, kita dapat mengetahui permasalahannya dan kita dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan yang keempat, itu berpikir secara logis dan matematis. Oke? Baik anak-anak ibu, semuanya sudah pintar-pintar. Ibu harap minggu depan anak-anak ibu dapat mengumpulkan
catatannya, karena kan kita sudah belajar, tentunya anak-anak ibu ada nanti lupa. Jadi ketika anak-anak ibu lupa, anak-anak ibu dapat melihat catatannya masing-masing, sehingga anak-anak ibu dapat mengingat kembali pelajaran kita hari ini. Jadi kesannya tidak sia-sia ya. Nah, ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semua yang telah memperhatikan ibu mengajar, dan ibu harap anak-anak ibu mengerti pelajaran yang kita pelajari hari ini. Tentunya semuanya mengerti ya, karena ini kan tentang sekitar kita yang kita pelajari. Oke. Nah, ibu ada tugas kepada anak sekalian yang seperti pada gambar itu ada gambar daun. Nah, daun tersebut yang akan kalian amati dan kalian ukur daun tersebut sesuai prosedur kerja yang telah disediakan pada pengamatan yang ibu suruh, dan minggu depan dikumpulkan. Dan ibu harap tidak ada yang bekerja sama ya, ibu. Atau tidak kita buat kelompok ya, kelompok. Nanti pembagian kelompoknya bisa disesuaikan. Yang mengatur itu bisa ketua kelas ya. Jadi minggu depan dikumpul. Ibu nggak mengharapkan benar salahnya. Benar salah itu urusan belakang. Yang penting ada niat anak-anak ibu untuk mengerjakannya ya. Benar salah itu urusan belakang. Yang penting ada niat mengerjakan dan harus dikumpul minggu depan ya. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan agar minggu depan kita dapat berkumpul kembali tanpa ada yang alpa ya. Oke, mantap semuanya. Oke, tetap jaga kebersihan di sekolah, tetap jaga sopan santun, tidak boleh ada yang berkelahi ya. Semuanya di sini teman saudara. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.